Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita mau membahas mengenai pembangkitan tegangan tinggi, baik itu AC, DC, ataupun impuls. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena tegangan tinggi yang dikenakan atau yang terdapat pada saluran transmisi itu akan mengalami gangguan-gangguan apabila terkena oleh tegangan yang lain selain daripada tegangan saluran itu. Kemudian juga peralatan-peralatan yang digunakan untuk tegangan tinggi itu memerlukan pengujian-pengujian. Jadi kan sebagaimana kita mau tahu itu ketahanan daripada peralatan-peralatan digunakan pada sistem tegangan tinggi, maka kita harus mengujinya dengan tegangan tinggi pula. Nah, sekarang tegangan tinggi itu dibuatlah namanya tegangan tinggi pengujian atau test voltage. Misalnya trafodaya. Trafodaya itu kan eh, diberikan tegangan, contohlah tegangan ekstra tinggi 500 kV. Maka tentunya trafo yang ada di pabriknya itu akan diuji dengan tegangan tersebut. Karena tidak boleh misalnya dia menjual peralatan tersebut dan pengujiannya itu langsung di tempat dia diaplikasikan. Jadi dia harus diuji dulu sebelum dia dipasang. Nah, untuk mengujinya tersebut menggunakan tegangan tinggi pengujian namanya. Jadi kalau dia mau menguji ketahanannya terhadap petir, maka digunakan tegangan tinggi impuls. Kemudian kalau dia mau menguji terhadap tegangan apa ketahanan isolasi misal daripada trafo daya gitu kan, maka dia digunakan tegangan tinggi DC. Kemudian juga mungkin ada eh, pengujian terhadap tegangan kerja atau tegangan bolak-balik yang 500 kV tadi. Jadi jangan sampai ketika dia di dikenakan tegangan 500 kV tadi dia mengalami gangguan. Kemudian pengujiannya kalau tegangan 500 kV pasti dalam waktu yang lama. Jadi ini salah satu contoh alat pembangkit tegangan tinggi. Jadi namanya kaskat atau trapo kasket. Jadi kasket itu ada bertingkat ya, bertingkat. Jadi cascading, trapo cascading ini adalah sejumlah daripada trapo satu pasang atau satu tingkat yang sama, kemudian eh, digunakan secara bertingkat. Nah, untuk kita lebih jelasnya coba kita lihat di gambar ini. Jadi di sini Kak, trafonya di input dengan tegangan katakanlah misalnya eh, 20 kV, 20 kV. Kemudian dia dimasukkan ke trafo penaik atau step up. Maka tegangan dari 20 kV tadi pasti sudah menjadi misalnya 60 kV. Kemudian 60 kV ini diambil lagi, dinaikkan lagi bagian 2 P-nya atau kita kenal 30 voltnya. Sorry, 30 kV-nya. Tadi kan sudah 60 sini. 30 kV-nya dinaikkan lagi menjadi eh 90, berarti udah 90 tambah 60 udah 140 di sini. Begitu seterusnya bertingkat sampai didapatkan tegangan tinggi sampai misalnya order 500 kV. Jadi ini untuk pembangkitan tegangan tinggi AC atau bolak-balik untuk menguji tentunya peralatan-peralatan tegangan tinggi yang akan digunakan.
Jadi rangkaian ekuivalen daripada gambar yang tadi, the high output voltage, tegangan tinggi output can be controlled by a variable AC supply atau dapat dikontrol atau diatur dengan sebuah supply AC atau bolak-balik yang variabel. Variabel bisa diatur ya. Jadi bagian yang outputnya itu bisa diatur. Sebagai contoh, sebuah tegangan regulator transformer atau transformer regulator voltage, trafo tegangan regulator atau feed transformer yang mana eh, rangkaiannya sudah diatur sedemikian rupa supaya dia bisa menaikkan tegangan. Kemudian the feed transformer atau transformer feeder tadi mempunyai rating nominal pada induktornya. Kemudian its voltage rating could be very low. Jadi rating tegangannya itu bisa sangat sangat rendah. Jadi dia menggunakan input tegangan rendah. Nah, dapat dilihat bahwa eh, ak- eh, kumparan tersebut, trafo tersebut memiliki resonansi seri pada eh, frekuensi daya atau frekuensi kerja daripada tegangan tersebut. Kalau kita 50 Hz berarti. Dengan kondisi ini atau dengan keadaan ini, arus pada objek yang diuji tadi, misalnya kita mau menguji sebuah trafo daya, isolasi daripada trafo daya, maka hmm, dia dapat dikenakan arus pada trafo tadi. Kemudian is very large and is limited, sangat besar dan dibatasi hanya oleh tahanan pada rangkaian. Tahanan pada rangkaian itu berarti tahanan daripada eh, kumparan tadi. Jadi kumparan kan memiliki tahanan, tahanan jenisnya. Walaupun kita tidak memasang tahanan pada rangkaian tersebut, tapi sudah memiliki tahannya. Kemudian bentuk gelombang yang melewati benda uji merupakan gelombang sinusoidal. Kemudian the magnitude of the voltage cross the capacitance of the test object will be. Jadi ini yang di sini tadi ya. Kapasitansi yang digunakan ini kan ada kapasitansi mana nih kapasitansi. Di sini nggak nampak dia ada kapasitornya. Ini kapasitor yang garis-garis ini. Kapasitor dalam bentuk isolator yang digunakan. Jadi ini kapasitor. Jadi makin ke sini makin tinggi tegangannya. Jadi tegangannya, rumus tegangannya adalah VC sama dengan min J VXC atau apa? Reaktansi daripada kapasitornya ditambah R tahanan tambah JXL, XL ini induktansi dikurang XC. Sama dengan V per R kali XC sama dengan V per omega CR. Di mana R adalah eh, tahanan seri total daripada seluruh rangkaian. Kemudian faktor XC per R adalah disebut dengan key factor daripada rangkaian pembangkit tegangan tadi yang memiliki besar itu perkalian tegangan yang pada benda yang diuji.
Kemudian input voltage atau tegangan input dibutuhkan untuk eksitasi yang mana dia direduksi atau diturunkan oleh faktor 1/Q. Dan outputnya dibutuhkan reduksi juga oleh faktor 1/Q. Kemudian daya pada sekunder, faktor daya sekunder daripada rangkaian adalah satu atau unity. Nah, ini rumus untuk eh, U ini tegangan ya, tegangan yang oh sorry, tegangan ini apa? Usaha atau energi daripada eh, tegangan outputnya. Kemudian T ada menyatakan waktu periodik atau waktu perioda daripada hmm, gelombang tegangan AC pengujian tersebut. Besar T adalah 1/F seperti biasa rumus daripada gelombang tegangan AC. Kemudian ada ripple, amplitudo ripple. Kenapa terjadi amplitudo ripple? Karena pada rangkaian itu tadi ada apa ya? Ada nilai kapasitif, kemudian ada induktifnya juga, ada resistifnya. Tentunya akan menyebabkan yang namanya resonansi. Nah, resonansi itu akan menyebabkan gelombang yang harmonisa, gelombang kecil dengan frekuensi tinggi. Itulah yang menyebabkan ripple ataupun riak daripada gelombang tegangan. Jadi gelombang tegangan yang digunakan untuk pengujian itu juga memiliki ripple, tidak sinusoidal murni. Sorry, tidak mulus. Memang dia sinusoidal, tapi tidak rata betul. Nah, ini untuk pembangkit tegangan tinggi impuls. Kalau yang tadi tegangan tinggi DC, ini tegangan tinggi impuls yang single stage atau satu tingkat. Jadi dia bisa juga banyak tingkatannya. Nah, kalau tegangan tinggi impuls ini, dia menggunakan kapasitor C1 sebagai pengumpul muatan. Jadi kapasitor C1 ini diisi muatannya, dicas secara pelan-pelan dari sebuah sumber AC, sumber DC. Sumber DC kan mengisi kapasitor, kemudian sudah tentu ada spek gap namanya atau celah pijar. Ada celah pijar ini. Jadi kan ini tadi tegangan sudah masuk di C1, maka dia akan celah ini ada celah udara biasa. Kemudian ini ada R. Lama-kelamaan kalau ini dinaikkan dia akan terjadi breakdown. Breakdown itu artinya timbul pijar api yang menyeberang pada celah G ini. Jadi ketika terjadi celah G ini breakdown, ini akan menjadi mirip seperti eh, tegangan impuls. Tegangan impuls itu tegangan yang hanya DC, dia memiliki satu puncak gelombang saja. Tetapi besarnya itu sangat besar. Karena dia mirip dengan petir. Petir itu juga kan kemarin kita sudah membahas terjadi dari loncatan muatan dari awan ke tanah. Nah, pada rangkaian ini juga terjadi loncatan muatan pada celah G ini. Pada celah G ini terjadi loncatan muatan. Dan masuk ke R1 dan R2. Jadi ini R1, R2 ini sifatnya untuk filter ya. Filter
supaya gelombang yang masuk tadi itu eh, mulus, tidak naik turun. Kemudian dikatakan di sini di spark gap act as a voltage limiting. Jadi G ini spark gap ini sebagai eh, pembatas tegangan atau voltage limiting atau voltage sensitive switch sensitif tegangan. Dia akan berfungsi sebagai pemutus awalnya, namun ketika tegangan dinaikkan secara terus-menerus dia akan menjadi eh, switch atau apa saklar, menyambungkan saklar. Awalnya dia putus, kemudian terjadi penyambungan saklar. Oke, ini gambarnya. Kemudian the energy rating atau rating energi daripada sebuah generator impuls W setengah C1 kali U0 kuadrat. Jadi nilai C1 itu sangat menentukan. Kenapa? Karena energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu itulah C1. Makanya setengah C kali U itu adalah tegangan maksimum. Tegangan output diberikan oleh, ini tegangan output berarti tegangan pada ini tadi ya, pada UT. US sama dengan U0 dibagi S kali Z2 per Z1 tambah Z2 karena dia hubungannya paralel antara Z1 dengan R1 dengan R2. Mana Z1 sama dengan 1 per C1S tambah R1 dan Z2 sama dengan R2 per C2S per R1 tambah 1 per C2S. Dengan melakukan substitusi, maka diperoleh US itu sama dengan U0 per K kali S, 1 per S kuadrat tambah AS tambah B. Ini Laplace ya, Laplace transform pada rangkaian listrik. Hingga diperoleh akhir daripada rumusnya ini adalah efisiensi sebesar C1 per C1 tambah C2 sama 1 per 1 tambah C2 per C1. Jadi inilah rumus daripada efisiensi sebuah generator impuls. Jadi ini tegangan impuls, gelombang tegangan impuls, dan komponen yang diturunkan dari persamaan. Jadi ini kalau yang hasil apa namanya buatan atau tegangan impuls pengujian, jadi dia bentuknya seperti ini jatuh. Kalau aslinya dia nggak seperti ini, tapi dia langsung tinggi, kemudian langsung turun lagi. Itu kalau yang tegangan impuls oleh petir. Jadi inilah generator impuls, ini perhitungan-perhitungannya. Ini untuk parameter-parameter desain daripada pembangkit tegangan tinggi impuls. Tadi yang satu tingkat, single stage, kemudian ada yang multi stage atau banyak tingkat. Namanya generator McCock. Jadi ini namanya generator McCock yang merupakan rangkaian seperti ini. Jadi dia bertingkat, bukan cuma satu. Kalau tadi kan cuma satu, jadi ini akan mendapatkan tegangan tinggi, impuls yang lebih lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi. Karena dia sudah merupakan penjumlahan dari eh, impuls-impuls G1, G2, G3, dan seterusnya. Bisa menghasilkan petir, seperti petir yang sangat sangat kuatnya. Nah, ini gambarnya. Pembagi tengah tinggi sampai ini kan tingkatan-tingkatan tadi yang kita gambarin tadi. Ini dia tingkatannya sampai berapa tingkat. Barulah di atas ini nanti tegangan yang sangat tingginya.
Baru nanti dia disambarkan kepada yang ini sehingga akan muncul seperti petir. Ini kan 7.200 kilovolt atau 7,2 juta volt di ujungnya ini kan tegangan. Nah, ini alat untuk men-trigger tegangan impuls. Untuk men-trigger tegangan impuls. Kemudian high impulse current generator atau generator arus impuls tinggi. Ini untuk mensimulasikan overcurrent atau arus lebih dan juga bisa menghasilkan tegangan tinggi. Jadi frekuensi tegangan tinggi tersebut ketika mengalami short circuit tentunya akan memiliki arus yang sangat sangat besar dan itu akan membahayakan daripada transmisi tenaga listrik kita. Oleh karena itu pengujian dengan menggunakan tegangan tinggi impuls yang diproduksi sendiri ini akan memperbaiki ataupun memberikan tes yang betul-betul real pada peralatan jika dia mengalami sambaran petir atau tegangan tinggi impuls yang sebenarnya. Makanya dia perlu diuji dengan yang hasil apa dengan buatan seperti ini sehingga diperoleh nanti hasilnya berapa ketahanannya, berapa jaraknya, berapa lama gelombang tersebut bisa diredam karena dia nanti akan menimbulkan pulsa pada rangkaiannya. Makanya dia harus diredam. Selain petir juga ada namanya eh, transient over voltage juga bisa disimulasikan dengan menggunakan generator arus tegangan tinggi. Jadi untuk menggambarkan atau mensimulasikan kalau seandainya jaringan kita itu tersambar oleh mm, atau dialiri oleh arus yang sangat tinggi ya, oleh arus switching. Karena kalau petir biasanya sudah diamankan dengan menggunakan arrestor sehingga tidak lagi merambat pada jaringan. Kemudian damaging effect of high current, jadi efek kerusakan, efek kerusakan yang disebabkan oleh arus yang tinggi. The damage caused by direct injection of high impulse form of the current accompanied with lightning strike are multiphase. Jadi apa kerusakannya itu banyak jenisnya karena injeksi arus yang sangat tinggi pada jaringan. Kemudian the damage caused by the continuous power frequency. Jadi kerusakan itu disebabkan oleh arus short circuit dengan frekuensi 50 Hz tadi itu secara terus-menerus sehingga itu akan membahayakan peralatan yang dilaluinya. Ini cara mendesain atau merancang daripada impulse generator atau impulse current generator pembangkit arus impuls. Jadi tujuannya adalah kalau tadi apa tidak ada induktor yang dipasang pada yang generator Cockcroft tadi, tapi ini sudah ada induktornya. Jadi tes objek itu dikenakan pada bagian kanan ini, benda yang akan diuji atau dia dialirkan pada benda tersebut. Seberapa tahan dia terhadap arus, karena arus switching atau arus impuls ini pasti akan dialami oleh komponen-komponen pada peralatan pada jaringan tenaga listrik. Ini contoh current generator dengan menggunakan multi discharge capacitor. Ini peralatan laboratorium sebenarnya
Cukup sederhana ya dan bisa sebenarnya dibuat. Besarnya 200.000 ampere impuls current. Jadi arusnya arus impuls, bukan arus tegangan 50 Hz sinusoidal. Tapi arusnya arus impuls. Ini untuk menganalisis daripada eh, peralatan atau rangkaian impuls current generator tadi. Jadi parameter-parameternya ketika kita mau membuat peralatan tersebut adalah ini. Z-nya berapa, kemudian L-nya berapa, LC-nya berapa. San buka San. Nah ini tegangan tinggi impuls yang sebenarnya seperti ini. Arus ya, bentuk-bentuk arus mirip dengan tegangan impuls petir. Jadi inilah alat pembangkit tegangan tinggi untuk pengujian pada peralatan transmisi, yakni untuk menguji isolasi, kemudian juga ketahanan peralatan-peralatan terhadap tegangan tinggi, baik itu tegangan tinggi DC ataupun impuls. Impuls ini untuk tegangan tinggi petir yang diakibatkan oleh petir. Jadi peralatan tersebut harus diuji ketahanannya seberapa tahan dia terhadap gejala petir yang ada di sistem transmisi tersebut. Nah, jadi saya kira ini untuk pembangkit tegangan tinggi. Nanti kalau apa bisa kita eh, bahas lagi mengenai pembangkit tegangan tinggi yang AC-nya atau yang bolak-baliknya. Jadi ini dipergunakan juga untuk menguji tegangan tinggi 500 kV, 1000 kV yang akan dipergunakan pada saluran tegangan tinggi tersebut. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang mengenai pembahasan yang lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Aldimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, terima